dari Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Terima kasih. God bless you all. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Thank you, God bless you, bye. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketemu dengan tema pada pagi hari ini. Saat ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mau beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau beribadah, berkati ibadah kami. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah saat ini. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan melalui video YouTube saat ini di Rumah Roti. Berkati teman-teman kami, berkati juga yang melayani, sehingga kami bisa memuji, menyenangkan hati Tuhan Yesus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita melihat pujian, mari kita memuji Tuhan seperti pujian berikut ini. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh,
Ayat hafalan bagi kita di pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi, ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Wah, puji Tuhan, ada-ada yang dikasih Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah memuji. Maka firman Tuhan kali ini berbicara tentang seorang yang bernama Samuel. Wah, siapa yang tahu Samuel? Siapa yang pernah mendengar? Ya, Samuel itu adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Hana. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu yang lalu. Hana berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberikan dia seorang anak. Dan apa yang kita lihat minggu yang lalu, betul Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana sehingga lahir yang bernama Samuel. Waktu itu adik-adik, karena Hana sudah berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak baginya, dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa Hana sehingga lahirlah Samuel. Pada waktu itu Hana ini mempersembahkan, karena dia sudah bernazar kepada Tuhan, Samuel di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel dibimbing oleh Imam Eli. Imam Eli ini seorang hamba Tuhan, seperti pastor, pendeta. Dan Samuel ini dididik oleh Imam Eli menjadi anak yang baik. Akhirnya ada yang dikasih Tuhan, Samuel semakin besar, tambah besar, dan dia anak yang sangat baik. Dia anak yang sangat baik, anak yang disebut. Dia anak yang taat, hormat pada Imam Eli. Terlebih dia hormat. Pada waktu itu, karena Imam Eli ini sudah tua, sudah lanjut usia, akhirnya pada kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, Imam Eli terbaring di tempat tidur. Imam Eli sedang tidur, dan karena Samuel ini sangat senang, dia menghabiskan waktunya itu di dalam bait Allah. Karena Samuel ngantuk pada waktu itu, dia tidur di dalam bait Allah, adik-adik. Maksudnya dia tidur itu di gereja ya. Samuel tidur di dalam gereja. Pada saat dia tidur, maka ada suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel.
Akhirnya Samuel menyambut, "Ya Bapak." Dia bangun dan dia menghampiri Imam Eli dan berkata, "Bapak, apa yang bisa saya bantu? Bapak tadi memanggil saya." Wah, ternyata adik-adik, bukan Imam Eli yang memanggil Samuel, yang memanggil namanya. Akhirnya kembali lagi Samuel tidur di dalam gereja di bait Allah itu. Dan setelah dia tidur kembali, maka ada suara lagi berkata, "Samuel, Samuel." Wah, kembali ada yang dikasih Tuhan. Samuel ini bangun dan datang kembali kepada Imam Eli. Dia katakan, "Bapak, apakah engkau memanggil saya? Tadi saya mendengarkan ada suara yang memanggil saya. Memanggil nama saya Samuel. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Tetapi ada pada waktu itu Imam Eli berkata, "Saya belum memanggil namamu. Saya belum memanggil Samuel." Akhirnya balik lagi adik-adik. Samuel tidur ya. Biasanya itu kalau udah seperti itu pasti ngantuk sekali. Ngantuk. Tapi pada saat dia tidur kembali, ada suara ya, yang berseru, "Samuel, Samuel." Akhirnya Samuel bangun kembali ada. Dan dia datang kepada Imam Eli. "Ya Bapak, apakah engkau memanggil saya?" Tetapi Imam Eli adik-adik tahu, karena dia tidak pernah memanggil Samuel, bahwa yang berbicara itu, yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, maka Imam Eli tahu dan berkata kepada Samuel, apabila dia memanggil namamu dan bilang, "Ya Tuhan, berbicaralah." Karena Imam Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya kembali lagi Samuel tidur dalam gereja, di dalam Allah. Ketika ia sedang tidur nyenyak, maka Tuhan ya, ada suara Tuhan yang memanggil Samuel. Jadi yang memanggil Samuel tadi itu ke satu, kedua, dan ketiga kali itu adalah Tuhan aja. Karena Imam Eli sudah memberitahukan kepada Samuel bahwa ketika dia memanggil namamu, maka kau pagi, "Ya Tuhan, berbicara." Jadi pada waktu itu Samuel ketiga kalinya ketika ia tidur itu, memang suara Tuhan berbicara dan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Maka Samuel menjawab, "Ya Tuhan, berbicara." Adik-adik yang dikasih itu, kalau kita lihat dari kisah firman Tuhan ini, karena Samuel ini adalah anak yang baik, anak yang patuh, anak yang nurut, sehingga Tuhan memanggil dia menjadi anak yang diberkati Tuhan. Dan pada akhir Samuel ini menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dari firman Tuhan tadi kita boleh melihat dan sudah membaca, Samuel ini semakin hari bertambah besar, dan ada firman Tuhan yang ia baca, yang ia dengar. Dan Alkitab berkata tidak ada satu pun firman Tuhan yang dibiarkan gugur. Artinya Samuel ini begitu mengasihi Tuhan. Ia setia, ia menghafal, ia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau papa mama kita juga memanggil kita, "Renhat, sini, tolong ambilin buku di sana di atas meja," maka kita harus datang segera. Tak, karena mama memanggil kita. Jadi
kita harus dengar. Kita harus patuh. Kalau sosok orang memanggil kita, ya, Roni, sini, ada yang memanggil engkau, maka kita harus datang segera. Menghargai, menghormati. Ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kenapa memanggil saya? Ya. Samuel juga ada melakukan demikian. Awalnya dikira Imam Eli yang memanggil dia. Awalnya ia kira Imam Eli meminta pertolongan karena Imam Eli ini sudah tua. Tetapi adik-adik, yang memanggil dia adalah spesial, yaitu Tuhan. Jadi firman Tuhan kali ini, Tuhan memanggil setiap menjadi anak yang baik. Seperti seorang Samuel, Tuhan memanggil Samuel menjadi anak yang baik, menjadi imam, ya, atau lebih jelasnya dia menjadi seorang nabi bagi Israel. Jadi Alkitab berkata, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Kalau ada yang memanggil kita, kalau ada yang meminta bantuan kepada kita, maka kita harus datang segera. Kita harus mendengarkan baik-baik. Kalau itu adalah sesuatu hal yang baik, yang memberikan kita nasihat yang baik, maka kita harus menghargai, harus meresponnya dengan baik. Kita harus taat. Seperti Samuel, dia taat kepada Imam Eli dan terlebih taat kepada Tuhan. Setia mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang dibiarkannya buku, tetapi dia menghafal, dia merenung, bahkan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus mengasihi setiap. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia datang dari surga, datang ke bumi. Dia tersalib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia naik ke surga. Ya, bangkit dari kematian supaya kita diselamatkan, mengalami pertolongan, anugerah keselamatan kepada kita. Jadi ada yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka kita harus meresponinya dengan apa, adik-adik? Dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, beribadah, patuh, ya, dengan dengaran firman Tuhan, dengan dengaran perintah orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi guru-guru kita di sekolah, dan terlebih mengasihi Tuhan. Mari, hendaklah kita dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menasihati kita, maka kita harus nurut. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati Tuhan, maka kita harus nurut. Jadi kita harus dengar-dengaran firman Tuhan saat Tuhan memanggil setiap kita. Karena itu sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Samuel mendengar suara Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya Samuel, Samuel. Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya Samuel, Samuel. Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun tidur lagi dan Tuhan memanggil untuk yang ketiga kalinya, Samuel, Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel berkata,
Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil. Untuk yang keempat kalinya, Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Besok paginya, Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya, Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Bersyukur adik-adik, di pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan video, dan hendaklah kita seperti seorang Samuel yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang taat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Kembali hati kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bisa memuji-Mu, bisa mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak yang baik seperti seorang Samuel yang mengasihi Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyenangkan hati-Mu, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Jadikan kami sebagai anak yang taat kepada perintah orang tua, lebih taat kepadamu ya Tuhan. Menjadi anak yang manis budi, anak yang baik, dan terlebih menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah saat ini. Berkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati papa mama mereka, berkati semua cita-cita mereka Tuhan. Berkati juga negara kami saat ini Tuhan. Negara kami memperingati hari kemerdekaan, dan biarlah negara kami diberkati Tuhan. Berkati pemimpin Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Dengan negara kami menjadi negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami, teman-teman, adik-adik yang ada di rumah saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu di minggu yang akan datang.